Warga Salatiga dikejutkan oleh kabar penghentian paksa aktivitas usaha PT Alam Joyo Mataram milik Afri Rismawati di Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti. Ironisnya, penghentian itu dilakukan meski usaha tersebut sudah mengantongi izin resmi dari pemerintah. Satpol PP Kota Salatiga dituding bertindak sepihak tanpa proses komunikasi yang adil dan transparan. Keputusan tersebut dinilai menyisakan banyak tanda tanya, apalagi jika dibandingkan dengan maraknya aktivitas penambangan ilegal di lokasi yang sama yang justru dibiarkan leluasa. Kami punya NIB, SEP-L, dan izin lengkap, tapi yang kami dapat adalah perlakuan seperti pelanggar hukum. Di mana letak keadilan, ungkap Afri Rismawati kepada awak media, Jumat, tanggal 11 Juli tahun 2025. Afri mengaku heran mengapa usaha legal miliknya justru ditekan, sementara aktivitas tambang liar yang merusak lingkungan tidak kunjung ditindak. Ia bahkan sudah melapor ke aparat, namun tak ada hasil nyata. Kami yang sah ditutup, mereka yang ilegal dibiarkan. Kami sudah lapor penambang liar itu sejak lama, tapi belum ada tindakan nyata, tambahnya. Usaha legal disikat, tambang ilegal dibiarkan. Afri Rismawati menyebutkan, lahan yang dikelola perusahaan adalah hasil kerja sama resmi dengan pemilik tanah, dan semua kegiatan dijalankan untuk mendukung proyek-proyek besar nasional, seperti pembangunan Tol Jogja-Bawen dan Tol Demak. Kami bukan sekadar usaha lokal, kami bagian dari rantai pasok proyek strategis nasional, PSN, tapi diperlakukan seperti penjahat, tegas Afri dengan nada kecewa. Satpol PP dituding tertutup dan tak transparan. Tindakan penghentian itu dilakukan oleh Satpol PP Salatiga yang dipimpin oleh PLT, Kepala Satpol PP, Guntur Sunanto, dengan dalih belum lengkapnya izin tata ruang dan pelanggaran Perda 32/2023. Namun, masyarakat bertanya-tanya, mengapa tidak ada proses pembinaan atau peringatan terlebih dahulu, padahal Afri mengklaim tengah menyempurnakan dokumen administratif yang dibutuhkan. Kalau memang masih ada kekurangan, bukankah lebih bijak jika dibina atau diberi waktu, bukan langsung ditutup? Ini kan usaha yang legal, cetus warga RW 6 yang enggan disebut namanya. Sampai hari ini, tidak ada satupun pernyataan resmi dari Satpol PP terkait tindak lanjut atas laporan penambangan ilegal di wilayah yang sama. Ketimpangan perlakuan ini menjadi sorotan tajam publik Salatiga. Peringatan untuk Pemkot Salatiga, jangan ada kriminalisasi usaha sah. Kasus ini menjadi pukulan telak terhadap wajah penegakan hukum di Kota Salatiga. Banyak warga mempertanyakan konsistensi Satpol PP dan mendesak wali kota, DPRD, serta aparat penegak hukum agar tidak tinggal diam atas praktik yang dianggap merugikan pelaku usaha yang taat hukum. Afri Rismawati pun menutup pernyataannya dengan harapan besar. Saya hanya ingin satu hal, perlakuan yang adil. Negara harus hadir memberi perlindungan pada pelaku usaha yang patuh hukum, bukan malah menyudutkan mereka. Saya, Afri dari PT Alam Raya Misesa dan juga Alam Joyo Mataram, saya menghormati ketika saya diberi surat penutupan karena saya melakukan pelanggaran. Ya, saya sudah membuat pernyataan tadi, saya tetap akan mengeluarkan alat walaupun sebenarnya izin yang kita dapat, yang kita kantongi itu sudah ada 3, bahkan untuk kegiatan agro itu sudah kita bikin dokumen juga. Tetapi kalau memang disampaikan kita melanggar perda, ya nanti akan kita lihat. Besok saya juga akan konsultasi dengan rekan-rekan di manajemen saya, karena saya juga punya rekan-rekan di manajemen yang bidang hukum, Mas. Kalau memang kita melakukan pelanggaran juga kita akan keluar. Tapi harapannya adalah ketika kita diminta untuk keluar dengan paksa dari lokasi ini yang notabene di tanah yang kita berdiri saat ini adalah saya kerjasama dengan pemilik lahan itu masih ada waktu 6-8 bulan. Nah, itu kewajiban saya sebenarnya menyelesaikan yang sudah ditambang oleh penambang ilegal sebelumnya yang sekarang sedang berproses. Bahkan dulu ketika saya harus melaporkan orang yang menambang di wilayah izin usaha saya juga, saya sendiri berdarah-darah. Prosesnya nanti tolong Mas, teman-teman juga dikawal di Polres sudah sejauh mana, karena 3 bulan yang lalu sampai sekarang masih start di P19. Nanti coba saya dibantu karena terkait penambangan ilegal, Mas. Di sini ya? Iya, di lokasi yang di sini sebelumnya. Kira-kira 8 bulan yang lalu bahkan ada 6 alat, ada pembiaran selama berbulan-bulan. Sudah, yang sekarang menjadi P19 itu atas dasar laporan kita, Mas. Bahkan kita dulu mengintai alatnya bekerja, material keluar itu kita mandiri, Mas. Tidak ada campur tangan Pemda, tidak ada campur tangan APH, dan sekarang sudah berproses. Ya, izin rekan-rekan media semua bahwa saya Guntur Sunanto,
PLT Kasatpol PP Kota Salatiga pada hari ini Jumat tanggal 11 Juli 2025. Kami bersama rekan-rekan dari TNI, Polri, dan Kejaksaan dengan warga masyarakat, Pak RW hadir di sini, kita melaksanakan giat untuk penghentian aktivitas galian C atau apapun sebutannya yang ada di Warak, RW 6, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. Penghentian ini diharapkan memberikan kesempatan kepada pemilik usaha untuk mengurus izin-izin yang diperlukan. Izin yang dipunyai oleh yang bersangkutan itu untuk wisata agro berupa NIB dan SPPL yang terbit secara OSS. Dan di dalam NIB dan SPPL itu ada kewajiban yang harus dilakukan atau diurus oleh yang mengelola usaha ini. Untuk apa perda yang ditegakkan Pak, apa terkait hortikultura apa gimana ini Pak? Kaitan dengan RDTR di sini di Perda RT/RW ini untuk kawasan hortikultura. Terus untuk wisata agro secara teknis nanti OPD terkait yang akan menyampaikan. Artinya bahwa di sini untuk kegiatan penambangan galian C jelas tidak bisa, tidak bisa. Tapi kalau untuk hortikultura silahkan. Izin yang dimiliki mereka wisata agro. Nanti tinggal ditindaklanjuti ya saja. Ya, berarti ke depannya tidak boleh ada lagi kegiatan walaupun ada kegiatan serupa dari perusahaan lain Pak ya? Iya, harapan kami setelah hari ini Jumat 11 Juli ini ke depan apabila ada yang masuk lagi ya kita akan tegakkan. Jadi tidak ada nanti Satpol itu tadi Bu Afri bilang ada yang ditegakkan tebang pilih seperti itu, tidak. Kami tetap akan menegakkan perda dan kami tidak akan gerak sendiri. Pasti kami akan meminta dukungan dari rekan-rekan Polri, TNI, dan Kejaksaan. Karena untuk penegakan perda kami perlu pendampingan dari rekan-rekan aparat penegak hukum. Satu izin Pak, terakhir Pak, katanya kan sebelahnya ada yang masuk nih Pak. Ya. Informasi yang beredar di sebelah. Tanggapannya sendiri seperti apa? Kalau masih informasinya katanya gitu, kami tidak bisa menjawab. Kalau memang belakang nanti sudah mengurus perizinan macam-macam, Satpol dilaporkan di situ ya akan kita sampaikan. Itu nggih. Jadi